selaku Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kerembangan Kota Surabaya, Dr. Zuhratul Mar'ah selaku anggota DPRD Komisi B, kemudian Pak Khairul Alimin selaku Ketua Majelis Pelayanan Sosial PCM Kerembangan Surabaya, dan juga wali santri dan juga santri-santri Panti Asuhan Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Di sini saya selaku pembawa acara akan membawa susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Satrio, yang ketiga sambutan Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kerembangan, yang keempat tausiah singkat dari Ibu Dr. Zuhratul Mar'ah, yang kelima Dahlan Award, yang keenam penyerahan simbolis yang akan diserahkan oleh MPS, dan yang ketujuh penutup. Sebelum acara kita mulai, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Satrio. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, wal akhiratu khairul laka minal ula, wa lasawfa yu'tika rabbuka fatarda, alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka ailan fa'aghna, fa amma yatima fala taqhar, wa amma as-sa'ila fala tanhar, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, semoga kita semua tetap pada lindungannya. Acara yang ketiga yaitu sambutan dari Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kerembangan Kota Surabaya yang akan disampaikan oleh Bapak Sutikno Esos. Kepada beliau kami persilakan. Saya berdiri, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bu Dokter selaku Komisi B di Dewan Kota Surabaya, Pak Khairul Alimin sebagai Ketua Majelis Pelayanan Sosial, Pak Slamet sebagai Kepala Panti yang sangat luar biasa, tambah suwi tambah lemu, tambah seger awake, ada benar-benar berkemajuan. Tapi sak nomah sehari siku kok mari kawin kok tambah cilik awake kan gitu. Bapak Ibu
yang berbahagia. Kenapa saya mau berbahagia? Jenengan pada sore hari ini saya yakin datang ke sini dengan banyak pikiran yang paling senang dan bergembira sekali. Nggih. Dengan kondisi seperti ini alhamdulillah Panti Ahmad Dahlan masih bisa berbagi. Walaupun Mas Slamet ini sering curhat saya. Ya kok Pak Ketua, iki kondisi ini kok ini bismillahirrahmanirrahim. Saya cuma jawab bisa gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita jalan bersama. Dan ini pun tidak ini pun bisa berjalan karena ya doa-doanya jenengan. Doa-doanya jenengan sebagai wali santri, Bapak Ibu wali santri, anak-anak santri di sini. Kita tidak tahu dari doa mana yang dikabulkan oleh Allah. Sore ini tadi dibisi Mas Slamet. Alhamdulillah Pak Dik, isrodok lumayan. Ya, alhamdulillah. 2 hari yang lalu Pak Slamet ngomong saya, yo opo iki Pak Dik? Ya iso tak. Bismillah. Jadi saya berharap dengan adanya ini kumpul gini silaturahim ini, nah ini mohon doa dari dengan semua dan anak-anak biar panti ini bisa memberi manfaat kepada semuanya. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau mau menerima banyak, ini sebelumnya sangat banyak yang ingin menerima ke sini, baik di Dahlan maupun Malida. Ini pingin aja yang pingin masuk. Tapi karena keterbatasan baik tempat maupun dana, nah ini sehingga banyak yang enggak disik kan gitu Pak Slamet ya apa enggak disik. Selama kita bisa mencukupi, selama kita bisa memberikan manfaat, itu mesti diberi. Luar biasanya Panti Dahlan ini pada waktu Covid kemarin, bener kita di PJN sering kekurangan untuk memberikan bantuan. Saya disupport oleh Pak Slamet. Ada beberapa yang nggak banyak lah, walaupun itu sedikit memberikan baik yang kena Covid maupun yang memang kondisinya sambat ke kami, kondisinya seperti itu kita bantu semampu kita. Jadi sebetulnya panti ini sangat bermanfaat bagi semua. Ada manfaat tidak cuma bagi jenengan, tapi manfaat bagi yang lain juga. Ini karena juga doa-doa dari kita. Kemarin sempat kumpul dengan kelima kepala panti. Jadi kemarin saya minta kepada Pak Slamet untuk membuat sedikit tulisan sejarah dari panti ini. Bagaimana dulu berdirinya panti ini, yang sangat kesulitan, bingung. Rumahnya nggak seperti ini dulu sih, apa ya? Papan. Depannya papan kaya tukune Cina biyen. Gak salah. Saya kalau waktu itu kalau nggak salah di 2003 itu sekretaris dasmen saya, sekretaris dasmen PJN. Ini perjuangan yang luar biasa yang perlu diketahui oleh jenengan, diketahui oleh juga anak-anak. Mulai awal berdirinya ini, merintisnya ini di tempat ini. Kalau jenengan orang-orang asli sini semua tak jenengan Bu. Nggih. Yo napa dalan nggih? Lho. Dalane yo jembrot nemen manono sing pinggir rembong iki nggih. Nggone ngoten niku apa meneh lapangan binakarya niku nggih. Lapangan itu. Kula sering dolen Bu zaman biyen. Kula niki griya kula Bandarjo, rumah saya Bandarjo, tapi saya sering dolen sini sampai pojok. Banyak teman-teman saya zaman dulu. Jadi saya sering nggak kaget dengan posisi apa daerah sih. Tapi inilah merupakan perjuangan sejak berdirinya pertama kali sampai sekarang. Dengan kondisi seperti ini, alhamdulillah Panti Dahlan masih bisa eksis, bisa bersama-sama. Apalagi waktu corona pertama, itu wis bingung sudah. Corona tidak menyangka. Tapi saya yakin dengan doa-doa jenengan semua, saya minta tolong dititip doa kepada Panti Dahlan setiap jenengan selesai sholat. Titip doa untuk keberkahan dari Panti Dahlan, kemanfaatannya Panti Dahlan. Karena tanpa doa ini nanti kurang bisa bersama-sama. Bapak Ibu yang berbahagia,
anak-anak ini merupakan kader dari panti dalam. Jangan berpikir Bapak Ibu, anak sampean dimasukkan ini anakku ki nomor loro kelasnya, jangan berpikir seperti itu. Banyak orang-orang besar yang muncul dari keterpurukan, dari yang ketidakmampuan. Banyak sekali contoh-contoh seperti itu. Tidak perlu saya contoh karena itu suwi. Lu Bu Dokter gak kasih ngasih tahu sih yang Dawo. Kalau saya ngomong kadang Dawo, tak pakai teks itu. Ini merupakan jenengan yang anaknya ada di rumah, tolong tetap diawasi. Sholatnya, doanya, cara bakti dengan orang tua, di kampung bagaimana. Ini akan menunjukkan bagaimana kader yang dibina oleh panti dalam. Kami pun berharap di pimpinan cabang anak-anak ini nanti minimal bisa, kalau sini ada hafalan nggih Pak Arif, ada hafalan minimal bisa menjadi imam sholat di rumahnya masing-masing jauh dari masjid. Minimal kalau sudah jadi imam di betapa bangganya dengan Bapak Ibu, anakku wis iso imam. Setelah itu kalau sudah bisa, monggo dekat dengan masjid, rumahnya dekat dengan masjid, walaupun tidak di al-Islam, monggo di anaknya diwakafkan di masjid untuk jadi bisa masuk remaja. Karena apa? Dengan didikan ini ada yang bahasa Inggris, ada bahasa Inggris, ada tentang hadis, tentang hafalan. Ini mungkin tidak diberikan di sekolah, tetapi bagaimana panti ini memberikan apa yang dipunyai panti ini, katakanlah sebagai, kalau ngomong perguruan silat, ada ajajian yang luar biasa yang diberikan panti. Andai kata anak-anak jenengan sudah tidak di panti, tapi bisa bertarung di dunia luar. Bertarung bukan bertarung tukaran, tapi bagaimana bisa menyelami kehidupan di dunia luar. Ini melapor juz 30 itu sudah luar biasa, bisa membawa anak-anak jenengan, Bapak Ibu sekalian ini bangga, sangat bangga Bapak Ibu kalau anak-anak kita bisa. Monggo didukung anaknya untuk tetap dimonitor tentang kegiatan yang ada di panti, karena anak-anak jenengan itu ada aset-asetnya jenengan, aset-aset luar biasa bagi jenengan. Aset apa? Inventasi, kata orang. Bukan investasi uang, bukan investasi barang. Investasi kok investasi. Salah satu kalau kita meninggal dunia, amal yang bisa nyampe adalah doa anak yang soleh. Salah satu. Jenengan sebagai ibu itu doanya juga makbul, sangat makbul untuk anak-anak ibu. Tapi bapak-bapak juga Pak. Loh kok ibu torek, bapak-bapak kok enggak. Bapak ibu, orang tua itu doanya makbul. Maka kita harus hati-hati mendoakan anak, kadang anak sing nakal, enggak mungkin. Katakanlah 3 bersaudara semuanya baik semua, tidak mungkin. Mesti ono sing rodok ngleak. Mesti ono sing rodok ngleak. Tapi bagaimana sing ngleak itu jangan kita marahi, jangan. Tapi bagaimana memberikan ada doa-doa, sentuh hatinya, sentuh ubun-ubunnya pada waktu tidur. Insya Allah anak kita yang rodok nakal, bukan nakal ya. Aktif ya, aktif. Kita mulai nakal nggak boleh Pak kepala sekolah ya, nggak boleh ngomong, tapi aktif ini sehingga menjadikan aktif yang punya manfaat. Maka kami berharap banyak kader-kader yang muncul dari sini, karena sini kan panti dalam, panti laki-laki. Laki-laki ini adalah ujung tombak sebagai penanggung jawab dimanapun berada. Besok kalau sudah besar menanggung jawab ibunya, orang tuanya. Tapi bagaimana dengan ini yang sebagai ujung tombak ini yang sudah dari panti dahlan ini diberi ilmu dari panti dahlan keluar tadi, sehingga menjadikan tidak canggung lagi
tidak bingung lagi menghadapi masyarakat yang ada. Apalagi dengan kondisi sekarang. Awal Ramadan kemarin di sini rame nggih. Ada tawuran gitu nggih. Siapa itu? Mesti anak-anak. Enggak cuma di sini. Bapak Ibu, ada di daerah Wonokusumo, ada di daerah Kenjeran, ada di daerah Rogo. Hampir semua. Enggak tahu fenomena apa. Karena memang anak-anak terutama anak di SMP yang SMP dan kelas 6 SD itu masih pingin apa ya, aktualisasi diri. Di sini jenengan kalau mungkin yang banyak yang di rumah, maka kami akan panti tolong diawasi Bapak Ibu kalian anak. Kalau di rumah atau aras-arasan sholat, tolong ayo sholat. Karena sudah digembleng di sini, mudah-mudahan nggak sampai malah anak-anak kita yang membangunkan kita untuk sholat subuh, bukan kita membangunkan anak kita untuk sholat subuh kan. Jadi ada gemblengan, dan ini nanti di panti ini tetap bagaimana anak-anak ini menjadikan anak-anak yang berbeda dengan anak-anak yang lain. Banyak panti, tapi bagaimana kita membuat panti ini berbeda setelah anak-anak ini di luar dari panti. Walaupun belum keluar panti, tapi bisa berbeda pada waktu pulang ke rumah, berbeda. Ada sopan santun dengan orang tua, ada adab dengan tetangga, ada adab dengan teman-teman. Gak cuma iso kromo inggil tok nggih, kromo inggil biasa. Daerah mriki, daerah kula niku kan kromo ngile banter-banter kan. Paham nggih kromo inggil nggih? Nggih. Bapak Bu sing gak ngerti ya wis. Sing gak ngerti takon sing ngerti. Daerah mriki, daerah Gen Kula niku fase-fase kromo inggil. Bagaimana kita membedakan sing pinter kromo inggil sampai sing gak pinter kromo inggil ini? Jadi saya kira itu Bapak Ibu sekalian, anak jenengan adalah investasi jenengan, aset akhirat jenengan. Bagaimana membuat anak-anak ini percayakan kepada insya Allah dengan panti dahlan ini. Dan saya minta jenengan tetap berdoa ya, habis sholat doakan kami atau panti dahlan ini tetap bisa memberikan manfaat bagi siapa? Bagi semuanya, baik bagi jenengan maupun yang ada di sini di semuanya, sehingga semua yang akan menjadikan manfaat, berkahnya akan melebar ke semana-mana. Kalau jadi manfaat, berkah itu akan melebar. Kalau sudah ada berkahnya melebar, akan ke diri kita juga, ke diri kita. Doa itu pasti akan ke kita secara tidak langsung. Ada hadis yang seperti itu, tapi itu kata 15 menit dengan Bu Dokter masih ada bagian. Saya kira itu intinya, jenengan percaya pada Ahmad Dahlan dan bantu Ahmad Dahlan dengan anak-anak tadi. Beda baik di kampung maupun di manapun itu beda kan. Beda dalam artian tingkah lakunya anak-anak, sehingga anakku yang diasuh oleh Ahmad Dahlan itu ada nilai plus, tidak cuma plus tapi plus. Demikian yang bisa kami sampaikan. Fastaghfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas sambutan yang disampaikan Bapak Sukmo selaku Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kermanto Kota Surabaya. Acara selanjutnya yaitu tausiah dari Ibu Dr. Zuhratul Mar'a selaku anggota DPRD Kota Surabaya Komisi B. Kepada Ibu Dr. Zuhratul kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, la haula wa la quwwata illa billah.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang sangat saya hormati Bapak Ketua PCM beserta seluruh staf, Ketua Panti Kiai Haji Ahmad Dahlan beserta seluruh staf, ibu-ibu hebat dan anak-anakku semua yang sangat saya banggakan. Alhamdulillah, segala puja dan puji marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi akhir zaman yang selalu memberikan kita memberikan suri tauladannya kepada kita. Ibu-ibu, saya itu diamanai untuk memberikan wejangan tentang kesehatan. Kalau tadi Pak Ketua PCM itu tentang pendidikan anak ya. Jadi memang anak itu adalah aset kita, harta kita yang tidak ternilai. Tadi sudah dijelaskan semua. Dan kita berharap anak-anak panjenengan itu nanti menjadi kader bangsa. Ya, harus selalu dipupuk, didoakan, diberi motivasi agar nanti benar-benar menjadi kader bangsa yang hebat. Seneng kan ya Bu ya nek anake meneh ana sing dadi menteri, dadi dokter, dadi anggota dewan ya, tapi sing apik ya Bu ya. Jadi apapun pokoknya nanti akan menjadi anak-anak yang soleh, solihah, itu harapan kita. Nah, pada sore hari ini saya itu diberi amanah untuk memberikan tentang motivasi kesehatan ya. Sebagai gambaran bahwasanya kesehatan itu adalah sesuatu yang sangat mahal. Saya punya teman ibu, beliau masih umur 41 tahun, kena penyakit autoimun. Penyakit autoimun itu adalah imunitas yang harusnya menjaga dirinya itu malah menggerogoti tubuhnya, sehingga dia autoimunnya itu ada di yang kena adalah di punggung ya, di saraf punggung kenanya. Nah itu akhirnya dia lumpuh mulai dari ini pertengahan pinggang sampai bawah, nggak bisa apa-apa. Umurnya 41 tahun. Nah, obatnya itu ibu satu kali suntikan 23 juta. Dia perlu 3 seri ya, 3 seri itu berarti berapa? Hampir 70 juta gitu ya, itu 3 seri Bu, dan itu perlu waktu selama 5 bulan. Nah sampean bayang ya, 70 kali 5 bulan. Nah itu betapa dahsyatnya kesehatan harus kita jaga agar nanti kedepannya itu kita itu jadi orang tua yang sehat, punya umur panjang berkah. Ya masih wis umur 70 menek apa itu jenenge wis kelopo iso gitu ya, ibaratnya seperti itu, atau naik tangga 3 tingkat nggak usah pakai lift masih bisa gitu ya. Nah gimana caranya? Yang paling utama dan terutama adalah pola pikir kita ya Bu yo ya. Perempuan itu biasanya kan nek ngomong wakeh Bu ya, tak dipikir ya. Emosinya yang didahulukan. Seneng kok lanang itu ya. Nah itu kita tuh harus belajar, bisa belajar untuk sedikit cuek, nggak titik-titik dipikir ya. Harus bisa mengontrol emosi kita. Manakala kita bisa mengontrol emosi, maka hormon yang keluar adalah hormon bahagia Bu. Hormon bahagia itu apa? Contohnya dopamin ya, serotonin, endorfin. Nah itu pokoknya seneng-seneng. Terus akhirnya apa? Oksitosin. Nah itu yang akan keluar manakala kita bisa mengontrol emosi kita. Tapi sebaliknya, manakala
kita nggak bisa mengontrol emosi, titik-titik ngamuk, titik-titik ngomel, anak erodot, apa itu jenenge Bu? Mainannya berserakan wes ini, ya. Akhirnya yang keluar adalah hormon-hormon stres. Ya, hormon stres itu contohnya apa Bu? Adrenalin. Ya, bikin kita meledek. Pernah nggak Bu sampai marah-marah deg-deg terus pusing? Nah itu, ya. Akhirnya apa? Penyakit yang lain banyak datang. Ya, bisa kena hipertensi, bisa kena diabetes mellitus, bisa kena serangan jantung dan sebagainya. Ya, jadi yang pertama dan utama adalah harus mengontrol emosi dengan cara itu tadi ya, harus bisa untuk mengerem kalau ada apa-apa. Terus doa Bu. Doa itu penting untuk semuanya, termasuk untuk anak-anak panjenengan. Ya, apalagi ini bulan Ramadan, doa di sepertiga malam insya Allah mustajabah. Ya, ada waktu-waktu mustajabah, ada tempat-tempat yang mustajabah. Ya, waktu yang mustajabah salah satunya ya sepertiga malam di hari Jumat, begitu itu. Kalau tempat yang mustajabah salah satunya di Mekah Madinah, manakala kita bisa umroh atau naik haji ke sana. Amin, semoga kita bisa ke sana. Yang kedua Ibu, ya kalau kita itu kepingin sehat adalah mengatur pola makan kita. Yo, nah, mengatur pola makan kita itu sing repot Bu yo. Saya itu sering dikeluh kesah sama pasien yang suntik KB. Dokter, aku itu tiap bulan kok berat badanku itu naik. Loh, padahal loh Dok, aku itu gak mangan. Ya. Gak mangan itu dalam tanda kutip gak mangan sego Bu. Ya. Nyemile sing akeh gitu ya. Akhirnya apa? Berat badannya itu tambah bulan tambah naik. Akhirnya badannya itu berat Bu. Orang kalau badannya itu tambah naik, kedepannya itu bisa kena metabolic syndrome salah satunya. Ya, penyakit metabolic syndrome itu sama dengan yang tadi saya sebutkan. Salah satu contohnya adalah kencing manis. Ya, saat ini orang yang kencing manis tidak hanya orang-orang yang tua. Ya, umur 20 tahun juga sudah ada, umur 30 ya sudah ada, gitu ya. Ya, salah satu pemicunya tadi itu. Ya, di samping dia nggak bisa mengontrol emosi, juga ada faktor genetik, ditambahi dengan pola makan yang kurang bagus. Pola makan yang bagus itu yang bagaimana? Ya, kalau kita itu ingat waktu SMP, kan ada 4 sehat 5 sempurna. Nah, sekarang itu dirubah Bu, bukan 4 sehat 5 sempurna, tapi harus mengandung gizi yang seimbang. Jadi dalam satu kali makan di satu piring itu ada karbohidratnya, ada lemaknya, ada proteinnya, ada vitamin mineral, dan ada airnya. Ya, sumber karbohidrat itu adalah untuk energi Bu. Ya, jadi kalau kita itu lemes, kekurangan energi, bisa jadi kita itu kurang makan sumber karbohidrat. Contohnya sumber karbohidrat itu nasi, mie, ya. Mie mbek sego iku padha Bu, ya. Jadi nek mari mangan nasi aja mangan mie. Ya, apa meneh dicampur. Nah, mari ngono tepung-tepungan. Tepung-tepungan ya. Jadi kalau sampean sudah dari pengajian dapat roti dipangan, nang omah aja mangan sego Bu. Ya, roti itu dari tepung. Tepung itu sumber karbohidrat, apa meneh ditambahi mbek gula. Wes jos itu Bu. Ya. Kalau segoe mboten enak Bu. Karbohidrat itu tadi itu sumbernya. Termasuk jagung, beras merah, ketela, sohum. Nah, itu adalah sumber karbohidrat.
apa Bu? Golongan ikan. Ya, ikan itu ada apa itu protein dan nabati, ada hewani. Ya, yang hewani itu yang hidup-hidup itu Bu. Ya golongan ayam, wis pokoknya sing urip-urip ono nyawone. Itu yang dari hewani. Kalau nabati apa? Tahu tempe. Loh, sawangane tahu tempe ngono tapi itu ya sehat Bu. Ya, jadi ojo wala iwak tahu tempe itu duduk iwak. Itu mari ngono tahune digambari koyo iwak tempe. Gitu. Ya padahal itu sudah mengandung protein ya. Protein bukan iwak. Nabati. Lauk. Ya. Mari ngono, yang ketiga adalah lemak. Ya, lemak itu ada lemak yang kompleks, ada lemak yang rantainya itu pendek, ada rantainya yang panjang gitu ya. Lah, lemak yang kita gunakan adalah yang dari ikan atau dari minyak yang kayak apa Bu? Bening itu ya, saring itu lebih bagus ya. Tapi memang harganya mahal gitu ya. Nah, untuk supaya kita itu tidak pakai lemak yang jenuh, maka kalau pakai minyaknya harus 1 kali digoreng, nggak boleh diulang-ulang, gitu ya. Itu dari lemak. Kemudian vitamin mineral sumbernya dari mana saja? Dari buah dan sayur. Ya, jadi dalam 1 piring itu harus ada nasi, buah, sayur, lauk. Ya Bu ya. Nah, itu pembagiannya bisa sepertiga diisi nasi, sepertiga diisi lauk, sepertiganya diisi sayur sama buah. Itu cara makannya ya. Jadi jangan ditompok-tompok, sekon ndak ngisor. Ngisor dhuwure meneh dikai lauk, dikai sayur. Mari ngono. Tambah dikai apa maneh gitu ya. Itu ya. Jadi dalam 1 piring walaupun tidak mahal, insya Allah bisa Bu. Ya, kayak tahu tempe kan nggak mahal, telur juga nggak mahal. Ikan kalau sampai pakai ikan mujair itu ya nggak mahal. Yang mahal itu manakala kita pakai daging. Ya, cara makan yang benar adalah pertama buah dulu. Ya, yang kedua sayur, yang ketiga lauk, baru nasinya itu terakhir Bu. Ya. Jadi jangan dibalik. Ya. Nah, itu kenapa kok seperti itu? Ya, karena buah dulu itu adalah seratnya tinggi. Ya, seratnya tinggi itu bisa memperlancar pencernaan sehingga nanti metaboliknya itu tidak banyak tersimpan di otot atau di lemak, sehingga kita itu nggak pegel-pegel Bu kalau salah makannya ya. Jadi buah dulu ya, busalana, buah, sayur, lauk, nasi. Nah, agar kita itu tidak makan karbohidrat yang banyak, sebelum makan harus minum air putih. Air putih itu kebutuhannya adalah 30 cc per kilogram berat badan. Nek berat badan sampai 60, berarti kebutuhannya berapa Bu? 30 kali 60 berapa Bu? 1,8 ya. Nek rata-rata wong Indonesia digawe rata-rata 2 liter gitu ya Bu ya. Karena kan biasanya 60 sampai 70. Nek berat badannya anak sampai 50 ya mek 1,5. Ya, caranya itu tadi sebelum makan 1 gelas, setelah makan 1 gelas. Makannya kan 3 kali Bu, kan wis 6. Lah, mau tidur 1, bangun tidur 1, pas. Ya, jadi minum itu jangan menunggu haus ya, karena air itu salah satu fungsinya adalah transport oksigen. Manakala kita kekurangan air maka bisa pusing juga, bisa dehidrasi. Tanda-tandanya dehidrasi apabila jenengan itu kencingnya warnanya apa Bu? Kuning.
ya sampai kuningnya itu tua, orange gitu ya, kayak orange juice ya. Normal kencing itu putih seperti air. Jadi kalau dokter itu tanya, ya apa bu pipisnya normal dok? Jangan gitu ngomongnya. Benih dokter, lancar, tidak sakit gitu ya. Lah nek dokternya kakek ngomong kaya aku terus diomongi normalnya kaya opo, tapi nek dokternya wis megah untuk nanya-nanya, ya sudah ditulis normal gitu ya bu ya. Jadi air itu penting dan harus dipenuhi karena itu adalah haknya tubuh kita gitu ya. Itu dari makan, waktu makan ya, pencernaan kita itu butuh waktu 4 jam bu untuk dia memproses ya. Dalam waktu itu semua organ digunakan di lambung itu ya, mulai dari tenggorokan, lambung, usus besar, duodenum, usus kecil, duodenum, kemudian usus besar. Lah itu dia memproses butuh waktu 4 jam. Nah makanya terakhir makan diusahakan 2 jam sebelum tidur. Oke? Nah, agar apa? Energi yang dihasilkan dari proses tadi masih bisa dikeluarkan lewat aktivitas kita. Nek mari mangan jam 6 bisa lebu kan sik kora-kora, sik ngajari anak, masih ngaji. Lah itu kan perlu energi. Jadi nggak disimpan di dalam otot kita ya. Tapi manakala jenengan tidurnya jam 9 makannya jam 8, lah itu kan masih belum selesai itu prosesnya. Akhirnya terjadi asam laktat itu numpuk neng otot. Akhirnya kalau pagi kaki itu dibuat melapak sakit. Pernah nggak bu bangun tidur melapak sakit kayak ono sing nyucuk-nyucuk, tangan itu tidak bisa digegem koyok bengkak. Lah itu ya karena apa? Makan kita yang salah ya. Jam segitu makan, habis itu sudah harus dikunci, hanya boleh minum air putih, nggak boleh nyemil. Itu tadi yang saya katakan ya, pasien-pasien KB aku kira gamangan dok, tapi ini berat badanku kok cek dulu, cek naik terus. Nggak ngerti nih apa bu? Malam-malam ngejak suaminya beli bakso, beli tahu tek, terus tuh apa meneh? Mie ayam, Nasi bebek. oh, nasi bebek gak sego. Gitu ya. Jadi kalau sudah makan terakhir nggak boleh cemilan kecuali minum air putih. Siap bu ya? Ya. Manakala kita bisa mengatur itu tadi, emosi kita bisa diatur, pola makan kita diatur, terus yang terakhir aktivitas dalam artian olahraga. Nih ibu-ibu ini saya yakin olahraganya jos. Yo, nang pasar gak sepeda motoran melaku, teko tambah asri pasar Kalianak melaku. Yo, jos KWGS melaku. Ya, jadi kita itu perlu aktivitas fisik, tidak sedentary, gak ngene terus ya. Itu 30 menit dalam sehari. Dalam seminggu 150 menit. Ya, jadi nek 30 menit sehari, 1 minggu 150 kita boleh tidak olahraga 2 hari dalam 1 minggu. Gitu ya. Olahragane wong wedok iku gampang. Ngepel iku ya olahraga, neng pasar ya olahraga, sampean subuhan neng masjid golek masjid sing adoh iku ya olahraga, tapi syaratnya gak oleh besengut ya. Sampeyan olahraga nang ngene kampung-kampung kok gitu ya, kan seneng bu ya. Lah itu tadi yang pertama tadi, karena kalau kita seneng hormon bahagia yang timbul. Tapi manakala kita ngepel ambek besengut, ambek ngomeng anake, ya, itu duduk
hormon bahagianya yang keluar, Bu, hormon stresnya yang keluar. Oke, jadi 3 itu tadi mengatur, mengontrol emosi, mengatur pola makan kita, termasuk jadwal makan, dan yang ketiga adalah mengatur aktivitas kita. Harus ada aktivitas fisik 30 menit per hari. Manakala 3-tiganya itu kita lakukan, saya yakin jenengan itu ke dokter cuma say hello, konsultasi tok. Loh bener, Bu, saya ini walaupun dokter, saya itu cuma minum obat pas saat saya kena Omikron, Bu. Ya, alhamdulillah saya nggak pernah, ya nggak minta, Bu, ya. Saya itu walaupun mumet, selagi saya itu masih bisa makan dan tidak muntah, saya cukup istirahat, mangane tak akei, minum air putih yang banyak. Oh iya, air putih yang bagus itu yang ada oksigennya, Bu, ya, tapi mahal, Bu, terus gak usah, Bu. Terus air putih biasa wae. Mahal, Bu, sakjane ku 8.000. Itu ya, wes air putih biasa saja sambil didoai, Bu, ya. Jadi air zam-zam itu banyak doanya dari orang-orang yang tawaf itu. Nah, kita juga gitu, air itu didoai. Ya, insya Allah molekul air itu bisa berubah dengan doa-doa kita. Jadi kalau kita ke kiai mari ndonga dilombe, itu bukan karena kiai yang manjur ya, tapi doanya itu. Ya, doa itu kita tetap ke Allah. Gitu ya, Bu, ya. Ya, itu aja. Manakala 3-tiganya bisa kita lakukan, insya Allah kita akan diberi kesehatan jasmani dan rohani. Mungkin itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Manakala ada yang salah, itu adalah kesalahan dari saya. Kalau itu adalah benar, kebenaran itu datangnya dari Allah. Al-birru manittaqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tausiah singkat dari Bu Dr. Zuhro. Untuk selanjutnya yaitu bagian award yang akan disampaikan langsung oleh Kepala Panti Asuhan Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan kepada Bapak Slamet Supriyadi. Kami persilakan. Ya, terima kasih Bapak-Bapak sekalian. Luar biasa ya, Dr. Laila. Ternyata cara mangannya wan dheweku salah. Ya. Mesti sing kayak aku yang paling salah lagi. Salah lagi, jelas salah. Buah, sayur. Terakhir sego. Berarti itu jelas sego gak mangan ya, suara kabeh. Kita selama ini sego dhisik. Ya, baiklah, untuk selanjutnya kita akan berikan bagian award. Ini bentuk apresiasi kita terhadap para masyarakat atau personel yang membantu kita ya. Dan ini di luar pengurus panti. Nah, kalau pengurus panti gak usah kayak penghargaan biasa, penghargaan yang wajar ya. Nanti akan disampaikan oleh Ketua PJN dan MPS ya. Yang penghargaan yang pertama adalah ini banyak kategorinya ya, nominasinya banyak, ada 100, jadi cuma 2 orang aja. Yang pertama kita berikan kepada Bapak Ustadz Huda Panulu. Nah, silakan Pak Huda. Ya, Pak Huda ke depan. Nah, akan disampaikan oleh iya. Pak ini adalah mitra kita. Jadi setiap program kita selalu online di lebih dari 100 mitra online. Nah, Pak Ir ini bisa diberikan. Ini. Ini tulis beritahu. Jadi diketahui orang di seluruh dunia, baik di dunia nyata maupun di dunia maya, dan bahkan dunia gaib pun tahu Pak Panti Pak Yuda ini. Ya, luar biasa. Ini kurang. Ya, beliau ini masih bujang kalau di luar.
Kalau di luar ini bocor ya. Kalau di dalam rumah sudah benar. Ya, terima kasih kita semua kali biasa memberitakan. Habis ini langsung beritanya online ini. Ini dengan selanjutnya akan sampaikan oleh Ustaz PJM itu. Sampaikan kepada Dokter beliau ini adalah aktivis sosial luar biasa, istilahnya membangun perubahan. Beliau dengan melakukan rumah ini ya. Ya, kita berharap bisa sama beliau selalu. Kita juga mengatur rutin. Tempat beliau juga yang memberikan fasilitas berobat free. Banyak, jadi kalau sakit ke sana. Ya, mana itunya? Ini. Apa? Nanti dia berani ini. Kita beliau masih 17 tahun. Ya, kita percaya beliau. Jadi, silakan. Didampingi Pak MPS. Pak Arif sebelah sini Pak. Sebagai ketua BPC. Jadi kita siapa ini? Semangat. Yang tepuk tangannya meriah. Yang tepuk tangannya banyak meriah dapat tambahan bonus. Oh, ternyata gabung. Oh, itu bareng dulu. Kalau itu mana mudah. Dengan PJM, MPS, tanding ya, tanding masih betul. Arif, Pak Ketua BPC sebenarnya. Bisa jadi langkah ini kelihatan ya. Silakan. Alhamdulillah, terima kasih atas doa kader kita yang sudah menerima simbolis. Acara yang selanjutnya yang kita tunggu-tunggu yaitu penutup sekalian pemberian bingkisan. Oh, pasti senang itu. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari kami, mohon maaf apabila kami ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.